Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Cokorda Dewi Widyahana Sundari, SKM MSI, Bapak Burhanuddin, SSI M Biomed, dan Ibu Apoteker Gusti Ayumadi Ratih Kusumaratna Dewi, SPAM MPham. Perkenalkan, saya Nilo Putu Gitarani Putri, NIM P071340180021. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Uji Most Probable Number Sampel Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Mengui. Adapun yang melatari belakangi saya dalam pembuatan KTI ini yaitu hygiene dan sanitasi depo, sarana pengolahan dan proses pengolahan air minum isi ulang merupakan beberapa parameter yang mempengaruhi kualitas air minum isi ulang. Parameter wajib untuk penentuan kualitas air minum secara mikrobiologi adalah total bakteri coliform dan Escherichia coli dengan menggunakan most probable number test. Menurut data Dinas Kabupaten Badung, penemuan kasus diare di Kabupaten Badung tahun 2017 sebesar 53,6% atau sebanyak 9.315 kasus. Pada tahun 2018, penemuan kasus diare untuk semua usia di Kabupaten Badung sebesar 41,6% atau sebanyak 7.371 kasus. Kejadian diare dapat disebabkan oleh kualitas air yang dikonsumsi tidak memenuhi persyaratan mikrobiologi. Apabila bakteri coliform ini ditemukan pada minuman atau makanan, mengindikasikan bahwa makanan atau minuman tersebut pernah tercemar oleh tinja. Bakteri Escherichia coli pada penelitian Rashid dan kawan-kawan tahun 2020 dilaporkan menjadi penyebab 59% kasus diare wisatawan di Ubud. Oleh karena itu, air dan bahan pangan lainnya harus dipastikan terbebas dari kontaminasi Escherichia coli. Penelitian dilakukan oleh Gede dan kawan-kawan tahun 2013 dengan sampel air minum isi ulang di Kecamatan Kuta Selatan belum memenuhi standar mutu air minum dan terdapat 8 depo air minum isi ulang yang tidak aman untuk kesehatan yaitu depo A dan B karena terkontaminasi oleh salmonella, sedangkan depo D, F, G, H, I, J terkontaminasi oleh coliform dan salmonella. Rumusan masalah, bagaimana kualitas mikrobiologi air minum isi ulang yang terdapat di Kecamatan Mengui dengan uji MPN. Tujuan umum untuk mengetahui kualitas mikrobiologi air minum isi ulang yang terdapat di Kecamatan Mengui dengan uji MPN. Tujuan khusus 1. Untuk menghitung bakteri coliform air minum isi ulang di Kecamatan Mengui dan dibandingkan dengan Permenkes RI nomor 492/-4/2010. 2. Untuk menghitung bakteri Escherichia coli pada air minum isi ulang di Kecamatan Mengui dan dibandingkan dengan Permenkes RI nomor 492/-4/2010. 3. Untuk membandingkan jumlah bakteri coliform dan Escherichia coli yang didapatkan dengan Permenkes RI nomor 492/-4/2010. 4. Untuk mengetahui karakteristik depo yang meliputi izin usaha, bahan baku, hygiene dan sanitasi pada depo air minum isi ulang di Kecamatan Mengui. Adapun manfaat penelitian itu 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pemeriksaan kualitas air minum isi ulang dengan uji MPR. 2. Manfaat praktis. 1. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Mengui. 2. Bagi masyarakat dan pengelola depo air minum isi ulang, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan dan informasi tentang air minum berkualitas yang memenuhi syarat kesehatan. 3. Bagi Dinas Kesehatan, terutama Puskesmas, penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap depo air minum isi ulang. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka, yang terdiri dari 1. Pengertian air, 2. Sumber-sumber air baku, 3. Jenis-jenis air minum, 4. Air minum isi ulang, 5. Peralatan depo air minum isi ulang, 6. Proses pengolahan air minum pada depo air minum isi ulang, 7. Pencemar air, 8. Bakteri coliform, 9. Bakteri Escherichia coli, 10. Persyaratan air minum. Selanjutnya itu bab 3, kerangka konsep. Dari usaha depo air minum isi ulang diambil sampel dengan memperhatikan pelaksanaan hygiene sanitasi dan karakteristik depo. Lalu dilakukan uji kualitas bakteriologi dengan menggunakan metode MPN. Lalu dihitung menggunakan indeks MPN dan dibandingkan dengan persyaratan air minum menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 492/-4/2010 dan dikelompokkan menjadi memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Adapun variabel penelitian ini yaitu kualitas mikrobiologi air minum isi ulang di Kecamatan Mengui. Definisi operasional yang terdiri dari air isi ulang, Escherichia coli, dan uji MPN. Bab 4. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian deskriptif. Alur penelitian, sampel diambil dari 14 depo air minum isi ulang di Kecamatan Mengui yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Mengui.
Sampel yang ditampung pada botol steril diperiksa menggunakan metode MPN untuk mengetahui ada tidaknya bakteri coliform. Dilakukan pencatatan hasil dan analisis data. Penelitian. Pengambilan sampel dilakukan pada pedagang penjual air minum isi ulang di Kecamatan Mengui dan diperiksa di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kalibrasi Kabupaten Tabanan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2021. Unit analisis dalam penelitian ini adalah air minum isi ulang di Kecamatan Mengui. Populasi dalam penelitian ini yaitu sampel air minum isi ulang di Kecamatan Mengui. Sampel dalam penelitian ini adalah air minum isi ulang yang diambil dari 14 depo air minum isi ulang yang tersebar di beberapa desa yang berada di Kecamatan Mengui. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang didapatkan dengan cara melakukan pengumpulan dan pengolahan data sendiri. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran uji kualitas mikrobiologi pada air minum isi ulang. Instrumen pengumpulan data terdiri dari lembar observasi, lembar wawancara, alat tulis, dan kamera. Alat dan bahan yang digunakan: alat lampu bunsen, ose cincin, tabung reaksi, rak tabung, labu Erlenmeyer, gelas ukur, tangkai pengaduk, pipet ukur, tabung Durham, kapas, botol, sampel, dan kertas label. Bahan: LBSS, LBDS, BGLB, dan alkohol 70%. Prosedur kerja: sterilisasi alat. Semua alat disterilisasi di alat autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Pengambilan sampel: 1. Hidupkan keran air depot kurang lebih 1-2 menit. 2. Desinfeksi ujung keran dengan kapas yang sudah diberi alkohol. 3. Buka penutup botol sampel lalu mulut botol juga didesinfeksi dengan alkohol. 4. Isi botol yang sudah disterilkan tersebut dengan air minum isi ulang yang keluar dari keran sebanyak kurang lebih 100 ml. 5. Desinfeksi kembali mulut botol dengan alkohol dan tutup rapat botol sampel. Uji presumptif tes. Disiapkan 7 tabung 1-5 diisi media LBDS sebanyak 10 ml dan tabung 6-7 diisi media LBSS 10 ml. Diinokulasi masing-masing 10 ml sampel ke dalam tabung 1-5. Ke dalam tabung 6 diinokulasi 1 ml sampel dan dalam tabung 7 diinokulasi 0,1 ml sampel. Tabung-tabung digoyang perlahan sampai homogen dengan media, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Setelah diinkubasi, masing-masing tabung diamati ada tidaknya gas dalam tabung Durham. Uji konfirmatif tes. Dari tabung presumptif tes yang positif, dipindahkan 1-2 ounce sampel ke dalam tabung konfirmatif tes yang telah berisi media BGLB 10 ml. Dari masing-masing tabung presumptif diinokulasi ke dalam 2 tabung BGLB. 1 seri tabung BGLB diinokulasi pada suhu 37 derajat Celcius untuk memastikan adanya coliform dan 1 seri yang lain diundi pada suhu 44 derajat Celcius untuk memastikan adanya coli tinja. Pembacaan dilakukan setelah 24 jam dengan melihat jumlah tabung BGLB yang menunjukkan positif adanya gelembung pada tabung Durham. Kemudian hasil tersebut dicocokkan dengan tabel MPN 511. Analisis data. Data yang diperoleh secara deskriptif dan dikelompokkan berdasarkan positif atau negatif dalam bentuk tabel dengan merujuk pada ciri-ciri bakteri Escherichia coli dan coliform pada media uji penduga dan penegas. Selanjutnya yaitu bab 5, pembahasan. Berdasarkan tabel 5 yang disajikan, dari 14 depo air minum isi ulang di Kecamatan Mengui, didapatkan skor observasi sebanyak 48 yang mengindikasikan adanya risiko pencemaran terhadap air minum isi ulang di Kecamatan Mengui. Sedangkan, untuk tabel 6 disajikan wawancara karakteristik depo air minum isi ulang, didapatkan hasil penggunaan air baku, kebanyakan menggunakan sumber air pegunungan, sebanyak 36%, pembersihan alat-alat yang digunakan pemilik depo air minum isi ulang membersihkan lebih dari 1 bulan sebanyak 57%, untuk pemeriksaan laboratorium ada yang jarang melakukan sebanyak 21% dan tidak pernah sebanyak 29%. Pengelolaan air minum yang dilakukan kebanyakan menggunakan ultraviolet dan untuk izin usaha dan sertifikat layak hygiene sanitasi sebanyak 64% tidak ada. Berdasarkan tabel 5, hasil observasi saat pengambilan sampel pada depo air minum isi ulang di Kecamatan Mengui yang hasil pemeriksaan kualitas bakteriologisnya tidak memenuhi syarat karena masih ada yang pada saat dilakukan observasi dan pengambilan sampel, karyawan depo tidak mencuci tangan ataupun menggunakan sarung tangan dan beberapa depo tidak ditemukan adanya tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun. Penelitian Abriandi dan kawan-kawan tahun 2017 melaporkan bahwa 98,15% penjamah di depot air minum isi ulang di Kabupaten Banyumas memiliki perilaku hygiene yang tidak memenuhi persyaratan.
Perilaku hygiene yang rendah berpotensi terhadap terjadinya risiko kontaminasi air minum produksi depo air minum isi ulang, khususnya kontaminasi terhadap bahaya mikrobiologi yang dapat mengancam kesehatan masyarakat khususnya konsumen depo air minum isi ulang. Sebanyak 64% keadaan depo yang tidak bersih karena ada beberapa depo yang selang pengisian air galon ditumbuhi lumut sebanyak 43%. Dan kondisi lantai depo yang kotor dan adanya genangan air yang tidak dibersihkan sehingga memungkinkan adanya serangga dan tikus. Penyebab air minum pada depo air minum isi ulang terkontaminasi bakteri coliform, salah satunya adalah kurangnya maksimal desinfeksi sinar UV pada proses pengolahan air minum. Karena ada beberapa depo yang tidak menyalakan sinar UV saat pengisian galon, sehingga air minum pada depo tersebut positif mengandung bakteri. Contohnya pada sampel S1 yang sinar UV-nya tidak dihidupkan saat pengisian galon, sehingga positif mengandung coliform dengan nilai MPN 17. Tetapi ada juga yang menyalakan sinar UV, tetapi air minum yang dijual positif bakteri coliform. Contohnya yang terjadi pada sampel S14. Hal ini bisa terjadi dikarenakan panjang gelombang sinar UV dan masa pakai UV atau lifetime. Dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan, hasil tertinggi ditunjukkan pada sampel dengan kode S6 dengan angka bakteri coliform lebih dari 240 yang menggunakan sumber air baku dari sumur gali. Menurut penelitian dilakukan oleh Bambang dan kawan-kawan tahun 2014, air minum isi ulang dengan bahan baku sumur gali memiliki jumlah koloni paling banyak dan yang paling sedikit jumlah koloni adalah sumber mata air. Air sumur gali merupakan air yang berasal dari lapisan tanah yang dekat dengan permukaan tanah. Oleh karena itu dapat dengan mudah terkena kontaminasi melalui rembesan, dan pada umumnya rembesan dapat berasal dari tempat buangan tinja manusia dan hewan. Sedangkan berdasarkan tabel 7 didapatkan hasil dari 14 sampel, sebanyak 9 sampel yang mengandung bakteri coliform. Metode pengujian menggunakan uji MPN, metode most probable number. Pada tes presumtif, terdapat 9 sampel yang mengindikasikan keberadaan bakteri coliform, yaitu pada sampel S1, S3, dan S5, S6, S7, S8, S9, S10, dan S14. Hasil ini didapatkan dengan menghitung jumlah tabung positif pada seri MPN 511 yang ditandai dengan adanya kekeruhan dan gas pada tabung dirham. Tabung positif pada tes presumtif dilakukan dengan tes konfirmatif untuk mengetahui sampel mengandung bakteri coliform non-fekal dan coliform fekal. Pada tes ini, sampel diuji menggunakan media BGLB yang merupakan media selektif untuk pertumbuhan bakteri coliform. Untuk mengetahui bakteri coliform non-fekal, sampel diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius, sementara untuk mengetahui bakteri coliform fekal, sampel diinkubasi pada suhu 44 derajat Celcius. Dari hasil pemeriksaan 9 sampel yang positif tes presumtif tidak ditemukan bakteri coliform fekal. Berdasarkan pada kualitas air minum isi ulang sesuai dengan ketentuan Permenkes Republik Indonesia nomor 492/Menkes/Per/4/2010 bahwa pada hasil yang telah diperoleh dari 14 sampel air minum isi ulang yang terdapat di Kecamatan Mengui sebanyak 36% atau sebanyak 5 sampel memenuhi syarat sebagai air minum dan tidak memenuhi syarat sebagai air minum sebanyak 64% atau sebanyak 9 sampel. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmarni dan kawan-kawan tahun 2018 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa 50% depot air minum isi ulang di Kelurahan Tarok Dipo Bukit Tinggi tidak memenuhi persyaratan secara mikrobiologi yang telah ditetapkan oleh Permenkes nomor 492/Menkes/Per/4/2010 karena mengandung bakteri coliform non-fekal. Dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gede dan kawan-kawan tahun 2013 dengan sampel air minum isi ulang di Kecamatan Kuta Selatan belum memenuhi standar mutu air minum dan terdapat 8 depo air minum isi ulang yang tidak aman untuk kesehatan, yaitu depo A dan B karena terkontaminasi oleh salmonella. Sedangkan depo D, F, G, H, I, dan J terkontaminasi oleh coliform dan salmonella. Bab 6, simpulan dan saran. Simpulan, berdasarkan hasil uji MPN menunjukkan sebanyak 36% atau sebanyak 5 sampel air minum isi ulang yang memenuhi syarat dan sebanyak 64% atau 9 sampel ditemukan bakteri coliform sehingga tidak memenuhi syarat sebagai air minum.
Dari 14 sampel yang diperiksa, semua sampel tidak mengandung bakteri Escherichia coli. Sesuai dengan Permenkes Republik Indonesia nomor 492/Menkes/4/2010, jumlah bakteri coliform dan Escherichia coli yang diperbolehkan sebanyak 0/100 ml sampel, sedangkan pada sampel yang diuji sebanyak 36% mengandung bakteri coliform dan tidak mengandung Escherichia coli, sehingga sampel yang mengandung coliform tidak memenuhi syarat sebagai air minum. Dari hasil wawancara, penggunaan air baku kebanyakan menggunakan sumber air pegunungan sebanyak 36%. Pembersihan alat-alat digunakan pemilik depo air minum isi ulang membersihkan lebih dari 1 bulan sebanyak 57%. Untuk pemeriksaan laboratorium, ada yang jarang melakukan sebanyak 21% dan tidak pernah sebanyak 29%. Pengelolaan air minum yang digunakan kebanyakan menggunakan UV dan untuk izin usaha dan sertifikat layak hygiene sanitasi sebanyak 64% tidak ada. Saran, pemilik depo wajib melakukan pemeriksaan kualitas air minum secara rutin minimal 1 kali setiap bulan untuk menjaga kualitas air agar aman untuk dikonsumsi dari segi kandungan bakteriologis, dan pemilik depo harus lebih memperhatikan alat-alat yang digunakan dan kebersihan depo. Dinas Kesehatan dan Puskesmas perlu melakukan pengawasan dan pembinaan kepada depo air minum terkait kualitas bakteriologis yang sesuai baku mutu yang ditetapkan, serta perlu adanya evaluasi berkala terhadap hygiene sanitasi di semua depo air minum. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai jenis bakteri coliform yang terkandung dalam air minum isi ulang dan melakukan penelitian mengenai bakteri yang terdapat pada air baku yang digunakan. Sekian presentasi karya tulis ilmiah saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.